Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ketemu lagi sama Bapak ya. Hari ini ya di kelas 11 mata pelajaran ekonomi kita akan membaca tentang teori permintaan dan penawaran uang. Ya. Nah, pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Nah, terus ada mengenai teori tentang kuantitas uang, ya. Teori tentang kuantitas uang yang dijelaskan oleh Irving Fisher menjelaskan bagaimana uang beredar di masyarakat. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T. Ya. M itu money, ya, atau jumlah uang beredar. V itu velocity. Velocity itu apa artinya kalau udah tren-tren itu adalah kecepatan. Terus ada price atau harga. P itu T itu adalah transaction atau volume barang yang diperdagangkan. Nah, pihak-pihak yang mendatangkan permintaan uang ada beberapa. Yang pertama adalah pihak perseorangan atau konsumen. Yang kedua adalah pihak perusahaan atau produsen. Yang ketiga adalah pihak investor atau penanam modal. Yang keempat adalah pihak pemerintah yang dapat sebagai produsen, konsumen, dan juga pengatur. Ya, itu berada di Kementerian Keuangan. Tujuan permintaan uang menurut John Maynard Keynes itu adalah yang pertama untuk transaksi, ya. Yang kedua adalah untuk berjaga-jaga, artinya mungkin ada sesuatu hal yang tidak terduga, yang ada adalah untuk spekulasi. Artinya kalau sama sih untuk spekulasi kalau dan juga berjaga-jaga. Ya, nanti apa sih bedanya berjaga-jaga dengan spekulasi ya? Permintaan untuk berjaga-jaga dan juga tujuan spekulasi. Nanti kita akan bahas di kurva ya. Kurva permintaan uang ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga ataupun spekulasi. Yang kedua, tinggi rendahnya tingkat bunga, tinggi rendahnya tingkat bunga. Yang ketiga, adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Yang ketiga adalah ekspektasi atau perkiraan atau ramalan masa yang akan datang. Nah, terus ada kurva permintaan uang. Itu ada dua, ada kurva permintaan uang untuk berjaga-jaga dan transaksi. Dan juga ada kurva permintaan uang untuk spekulasi. Nah, kita akan membahas dulu kurva permintaan uang untuk berjaga-jaga dan transaksi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh apa? Pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Hubungannya ini tertera pada gambar gini. Dari kurva permintaan tersebut tampak bahwa makin tinggi pendapatan, makin besar pula apa? Permintaan uang untuk kedua tujuan tersebut. Sementara itu pada saat pendapatan sebesar YA, maka jumlah uang yang diperlukan juga untuk transaksi dan berjaga-jaga sebesar MA. Tetapi bila pendapatan nasional itu YB, ya, maka uang yang diperlukan adalah sebesar MB, ya. Gitu. Terusnya, kurva permintaan uang untuk spekulasi. Nah, bedanya apa dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga dan apa transaksi? Itu beda pengaruhnya, tingkat kepengaruhannya ya, faktor yang mempengaruhinya. Kalau yang tadi mah dipengaruhi oleh pendapatan pribadi atau pendapatan nasional, kalau ini mah ditentukan oleh tingkat bunga bank, ya, tingkat bunganya. Guna memperjelas ya, kita perhatikan gambar ini.
Kurva permintaan uang digunakan untuk spekulasi menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat bunga, IA-nya, ya, I-nya, tingkat bunganya, maka makin kecil permintaan uangnya. Kalau misalnya semakin rendah tingkat bunga, maka semakin banyaklah tingkat permintaan uang. Nah, contohnya seperti begini ya. LP pada gambar tersebut menunjukkan kurva preferensi likuiditas. Ya, kurva permintaan uang untuk spekulasi. Semakin tinggi IA-nya, I-nya semakin tinggi, maka M-nya semakin sedikit. Ya. Kalau I-nya semakin rendah, maka M-nya semakin ini ya. Contohnya IB ini menunjukkan bahwa tingkat bunga yang rendah. Menunjukkan bahwa MB ini adalah permintaan uang yang semakin banyak. Kalau ini adalah permintaan uang, MA ini permintaan uang sedikit, otomatis IA-nya adalah tingkat bunga yang paling tinggi. Gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita ada penawaran uang. Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Penawaran uang mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan juga tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Dan juga tingkat nilai uang. Tingkat nilai tukar uang. Ya. Oleh karena itu, kenaikan penawaran dalam perekonomian perlu dikendalikan. Tugas tersebut dipegang oleh bank sentral. Ya, kalau di Indonesia itu adalah BI, ya, Bank Indonesia. Nah, apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi penawaran uang? Yang pertama adalah tingkat pendapatan, ya, yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua adalah kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran, untuk memenuhi tingkat inflasi, dan untuk menambah jumlah uang beredar. Yang seterusnya adalah tingkat suku bunga, terus yang ada tingkat harga yang berlaku di pasar, terus ada selera masyarakat, dan yang terakhir sistem pembayaran dan kebijakan moneter atau penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang beredar. Kita langsung ke kurva penawaran uang. Penawaran uang umumnya berasal dari bank. Dalam hal ini, bank akan memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga atau R sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Ya, lebih jelasnya dijelaskan dalam gambar ini. Pada saat suku bunga RO, penawaran pada bank umumnya adalah MO, ya, sedikit. Ya. Jika suku bunganya rendah, maka penawarannya sedikit. Namun jika pada suku bunga yang tinggi, itu penawaran uangnya menjadi banyak, ya. Pada R1 contohnya. Terbanyak pada R1 ya, suku bunganya yang tinggi itu di R1. Nah, maka jumlah penawaran uang terbanyak itu di M1, ya. Oke, sekian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye.